Wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya, Sahla Maharani Sakti. Kali ini saya akan membahas suatu topik yang menarik, khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa di jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Penasaran apa yang akan dibahas? Yuk simak videonya. Mungkin dari teman-teman semua ada yang pernah dengar istilah filologi, atau ada yang udah paham tentang filologi, atau bahkan dari teman-teman semuanya ada yang belum sama sekali mengenal dan memahami apa arti dari filologi itu sendiri. Nah, maka dari itu, yuk sama-sama kita belajar tentang pengertian filologi, tujuan filologi, dan juga mengapa mahasiswa bahasa dan sastra Arab wajib mempelajari dan wajib mendapatkan mata kuliah teori filologi. Rekan-rekan semuanya, filologi adalah ilmu yang berbicara tentang hal-hal yang sifatnya ada di masa lampau, dekat dengan sejarah, dekat dengan arkeologi, dan sebagainya. Nah, kenapa mahasiswa bahasa dan sastra Arab harus mempelajari filologi? Karena banyak hal yang sejalan atau banyak hal yang dimiliki oleh orang sastra itu adalah modal utama untuk melakukan kerja filologi. Dan juga banyak sekali naskah-naskah kuno yang ditulis dengan bahasa Arab atau dengan aksara Arab, meskipun bahasanya merupakan bahasa yang bisa dipahami oleh teman-teman. Misalnya bahasa Jawa, Sunda, atau Melayu yang lebih umum. Nah, maka dari itu bahwa filologi ini sangat berpotensi dalam pembelajaran mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Jika kita tarik secara etimologis, akar kata dari filologi yaitu berasal dari kata philos dan logos dari bahasa Yunani. Philos artinya cinta, sedangkan logos artinya ilmu, kata, artikulasi, alasan, dan sebagainya. Menurut Campbell Lone, dalam artikelnya Filologi dan Literatur menyebutkan sebagai love of learning atau mencintai pelajaran atau juga mencintai ilmu pengetahuan. Sandaran etimologis ini menunjukkan bahwa seseorang yang mempelajari filologi adalah orang yang mencintai logos, mencintai ilmu pengetahuan secara luas, tidak hanya ilmu humaniora semata. Di sini kita bisa mengambil gambaran bahwa filologi itu banyak sekali berbicara mengenai bahasa, buku, tulisan, dan sebagainya. Namun, kita harus mengetahui bahwa ada batasan mana yang dikategorikan sebagai objek kajian filologi, tulisan seperti apa, buku yang seperti apa, bahasa yang seperti apa. Dari sini, kita dapat melihat definisi yang lebih spesifik dari pakar filologi, seperti dari Profesor Oman Fathur Rahman dalam buku Filologi Indonesia, Teori dan Metode. Dikatakan bahwa filologi adalah investigasi ilmiah atas teks-teks tertulis tangan dengan menelusuri sumbernya, keabsahan teksnya, karakteristiknya, serta sejarah lahir dan penyebarannya. Dari sini kita dapat memahami bahwa filologi itu berbicara teks-teks yang ditulis oleh tangan dengan menelusuri sumbernya. Kenapa harus ditelusuri sumbernya? Karena tulisan-tulisan tangan tersebut bisa jadi merupakan replikasi atau hasil penyalinan dari tulisan-tulisan yang ada dari sebelumnya. Misalnya, jika ada guru di pesantren yang menulis kitab tertentu kemudian ditulis kembali oleh murid-muridnya, nah paling tidak di situ kita bisa melihat ada tulisan yang kemudian disalin. Kemudian bisa jadi muridnya itu kembali ke daerah asalnya, kemudian menyebarkan tulisannya, ditulis kembali oleh muridnya yang baru dan lain sebagainya, sehingga akhirnya tulisan yang pertama yang original itu sudah ditulis ulang beberapa kali oleh murid-muridnya. Nah, filologi itu akan menginvestigasi atau meneliti tulisan-tulisan yang sudah disalin beberapa kali seperti itu untuk mencari tulisan yang paling original atau yang paling absah atau juga yang paling otentik.
Nah, dari sini kita dapat melihat jadi tulisan-tulisan yang dikaji dan diteliti dalam filologi adalah tulisan-tulisan yang ditulis oleh penulis terdahulu yang usianya minimal 50 tahun atau lebih, yang kita mengenalnya dengan sebutan naskah kuno atau manuskrip. Lalu, untuk apa mempelajari filologi? Untuk apa melakukan penelitian filologi? Nah, jawaban umum yang disediakan oleh para peneliti filologi adalah dengan penelitian filologi kita diharapkan mampu mengungkap kekayaan khasanah budaya masa lalu untuk pembaca masa kini. Selain itu, tujuannya yaitu mengungkap kesejarahan resepsi masyarakat atas teks tertentu. Dalam konteks penelitian manuskrip Nusantara ini sangat penting sekali untuk menunjukkan dan mempelajari sejarah pemikiran ulama masa lalu yang mana banyak diantaranya belum bisa kita akses. Misalnya karya-karya Syekh Yusuf Al-Maqosari yang aksaranya ini menggunakan tulisan bahasa Arab. Nah, itulah demikian yang bisa saya sampaikan, dan sebagai pembelajaran saya menghibau kepada rekan-rekan generasi muda untuk dapat melihat kepada kemampuan nenek moyang kita sendiri, bahwa sejak zaman kolonial Belanda sudah berusaha mengangkat dan mengangkut naskah Indonesia ke luar negeri karena mereka tahu benar isinya luar biasa dan banyak hal yang bisa diangkat yang belum mereka ketahui, dan itu sangat penting kalau kita bisa mengangkatnya. Oke teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf jika masih banyak sekali kesalahan dalam penyampaiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.